apa hukuman terberat bagi manusia? Wanita dengan suara terkepang satu di belakang itu kembali mempertanyakannya dalam perjalanannya menuju hari esok. Senja sudah merona dan siap menghilangkan sang baskara, tetapi hanya itu masih bergelayut manja. Seolah dengan jawaban atas tanya itu tidak akan ada lagi ketakutan untuknya berjalan di atas jalan setapak dalam hidupnya yang dipenuhi pecahan kaca. Sejujurnya dia tidak takut pada pecahan kaca atau genangan luka. Dia terlahir dari luka yang menganga dan dia tidak akan tumbuh dengan ketakutan yang sama. Hanya saja dia lupa bahwa tanyanya belum bertemu jawabnya. Selama tanyanya belum mendapatkan sang pujian, yakni si jawaban, dia tak akan berhenti mendayung di atas ketakutannya. Dengan netra yang beralih ke arah pria bermarga Kim itu, wanita dengan suara terkepang itu kemudian bertanya, "Maaf Tuan Kim, apa ada sesuatu yang terjadi? Sepertinya aku meninggalkan berkas pentingku di sana." Nona Lee, jawab pria yang masih fokus pada layar ponselnya itu atas tanya yang ditamparkan sang sekretaris. Ketika hening menyapa dalam durasi yang singkat, pria bermarga Kim itu kembali bersuara, padahal karena rencana makan siang bersama Pak Dua itu. "Baik Tuan," jawab wanita berusia 25 tahun itu kepada sang atasan yang kembali menjatuhkan fokusnya pada layar benda pipi. Seorang teman merekomendasikan ikatan ini. Tuan Kim menjawab Ian dengan senyum yang dia tahu tak bermakna terang. Sementara itu, dengan anggukan dan senyum miringnya menganggukkan kepalanya sebagai tanda kehormatan, wanita itu kembali terfokus pada layar ponsel dan tabletnya sekaligus. Dua perangkat seperti ini akan memudahkan cara kerjanya dan sejauh ini dia cukup puas dengan keputusannya menggunakan dua sekaligus. Lalu ketika jemari memutuskan fokus pada layar ponselnya, tiba-tiba satu pesan teks berhasil masuk ke sana. Kendati tak begitu sering digunakan, rumah ini masih berdiri dengan kokoh bersama pengamanan yang tidak main-main. Entah sebanyak apa uang yang dimiliki pria itu hingga membuang-buangnya untuk menjaga rumah kosong ini. Setelah membukakan pintu untuk sang atasan, Baek Yong Hwan pelaku supir pribadi Taehyung mendapati satu perintah dari pria itu. "Kau bisa pulang lebih awal, aku akan pulang bersama Nona Lee." Baek Dua jawabnya tanpa sedikit pun penolakan. Kemudian dengan sang sekretaris yang mengekorinya menuju bagian dalam rumahnya. Setelah melewati taman kecil, Kim Tae-woo secara perlahan dan pasti membawa wanita Lee itu menuju lantai 2 rumah ini, tempat di mana perpustakaan sekaligus ruang kerjanya berada. Kehidupan mengajarnya dengan pekerjaan tak lama, tak kenal siang atau dini hari, dan ia benar-benar ingin menguduki segalanya sekarang juga. Akan tetapi ketika ia hendak kembali mengumpat, kulit lehernya telah terlebih dahulu disapa oleh pria yang sudah melepas jas hitamnya sekaligus melonggarkan dasi yang melingkari leher itu. Kim Tae memeluknya dan Lee Yan sama sekali tak terkejut dengan itu.
Lalu siapa menggunakan kepangan ini di kantor. Aku menahan diri sejak pagi dan rasanya seperti hendak mati, jawab Taeyong yang pria itu sambung. Kamu bawa apa? Tidak. Kim Taeyong baru bermain dengan aman, bukan itu. Karena Ian sembari memutar dompetnya hingga keduanya bisa saling berhadapan. Senja yang merona itu sudah padam kini, hanya ada gelap yang menguasai langit malam. Sebut saja langit mendua dari sang Baskara, namun nyatanya tidak ada yang pernah membenci ketidaksetiaan langit itu. Lalu ketika bersama sang Baskara di langit itu berkuasa, tidak ada yang membenci langit karena kehadirannya. Ini saja adalah sebuah sumber rasa syukur dan simbol rasa aman bagi tiap manusia di bawah sana. Memberi di lengan Ian yang masih berusaha mengontrol napasnya, Kim Taeyong kemudian berujar, temani aku Ian, malam ini saja. Kekasihku tidak akan tidur tenang asal mau aku pulang. Tuan Han tampanku, balas Ian sembari mengubah pose tubuhnya menjadi terlentang. Ayolah, arengek Taeyong dengan bibir yang mengerucut. Sungguh Ian berani bersumpah bahwa dia ingin sekali memukul kepala pria itu jika saja dia tidak sedang dalam posisi yang sama sini. Itu menampilkan sisi innocent yang Ian tahu hanyalah sebatas topeng. Kim Taeyong itu jauh dari kata innocent, pria itu iblis, dan Ian tergila-gila dengan kenyataan yang seperti itu. Saya lebih yang dikatakan Ian telah mampu menciptakan lengkungan indah di wajah Taeyong. Sesaat setelahnya, pria itu pun menjawab, kalau begitu tetap di sini sampai besok. Nyatanya ia tetap memberi gelengan sebelum dia berujar. Kau kelelahan, tanya seorang pria yang tengah memegang setir mobil dengan heater yang sekali melirik ke arah wanita bermargali itu. Kim Taeyong itu memang kejam, tetapi kejahilannya juga patut diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan malas Ian hanya memberi Haman tanda persetujuan. Dengan jemari menyisir sore setengah basahnya, Ian kemudian mengambil body lotion dari tasnya dan segera mengeluarkan isinya pada permukaan punggung tangannya, mengusap cairan kental berwarna putih itu di punggung tangannya dengan teliti. Ian tiba-tiba mendengar tanya dari pria bermarga Kim yang berada di sampingnya ini. Tidakkah kau teringat sesuatu yang berbentuk sama dengan body lotion itu? Tanya Taeyong yang lagi-lagi pria itu ucapkan dengan senyum miringnya. Sejujurnya, sejak awal menggunakan body lotionnya, Ian sama sekali tak menaruh pikiran sekotor itu pada benda penyelamatnya ini. Tidak ingin ketahuan kekasihnya bahwa dia baru saja melakukan hubungan. Mulut dan otakmu itu benar-benar sungguh tak perlu diragukan lagi, umpat Ian sembari mendaratkan satu pukulan di lengan keras itu.
Dia tahu Taehyung tak akan kesakitan dengan pukulannya, atau tujuannya memukul. Taehyung tidak akan membuat pria itu meraung kesakitan seperti baru saja mendapat waxing di kepalanya. Tujuannya hanya untuk melepaskan beban amarah dan kekesalannya pada pria sinting ini. Namun entah karena Kim Taehyung membencinya atau apa, pria itu justru membalas dengan kalimat yang jauh lebih gila. Namun pria itu masih belum puas. Tanpa ragu dia kemudian menjawab, bukan masalah, asal jangan sampai setengah pingsan seperti wanita yang berada di tadi. Taehyung, seru Ian yang hampir saja melempar tasnya jika pria itu tak terlebih dahulu menyaut, kenapa aku bicara kenyataan. Kim Taehyung memang membicarakan sesuatu yang benar-benar terjadi, kan, tetapi yang tahu tujuan utama pria itu bukan untuk menyuarakan kenyataan itu. Ada tujuan lain yang disimpannya, apalagi jika bukan keinginan pria itu agar Ian mau bermalam dengannya. Tentu saja sebab Kim Taehyung itu paham dan sudah hafal di luar kepala bahwasanya wanita di sampingnya ini akan kembali menginginkan jika dia terus memancing wanita itu dengan cara yang seperti ini. Aku tahu apa tujuanmu, balas Ian sembari menyandarkan punggungnya di bangku penumpang yang dia duduki ini. Punggungnya terasa remuk dan Ian hanya ingin tidur malam ini. Namun dia sendiri tahu bahwa perjalanan dari rumah lama Taehyung menuju rumahnya akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan jemari yang berusaha meraih selimut yang berada di jok belakang, Ian sesekali mengelola napasnya. Apa memangnya, tanya Taehyung dengan netral yang fokus pada jalan di depannya, agar kita tidak berjalan terlalu jauh, jawab Ian tanpa melihat pada sosok sahabatnya itu. Ian tak segila itu dengan duduk di dalam mobil tanpa. Lagi pula Kim Taehyung tidak akan perlu melanjutkan mobilnya kalau hanya 1 meter jika di sampingnya dari Ian yang seperti itu. Kembali pada konferensi dua anak manusia itu, Kim Taehyung yang mendengar jawaban dari Ian perlahan menyulam senyum mirisnya sebelum bertanya, bukankah kita sudah berjalan jauh berpelukan? Bahkan bukan, tetapi koreksi Ian, kurasa sama saja. Komentar Taehyung segera disahut oleh Ian, tidak sama Tuan Kim. Maksudmu kau denganku dan dengan kekasihmu itu? Tanya Taehyung diam-diam mengeraskan halnya untuk menahan sensasi amarah dari dalam dirinya. Namun tanpa menaruh acuh pada sosok pria di sampingnya ini, Ian membalasnya, cemburu bukan ranah kita berdua. Bagaimana jika kasihmu itu tahu tentang kita? Tanya Taehyung berubah jawabannya, rasa-rasanya ingin membuat pria itu memutar setirnya hingga mobil ini terjun ke jurang. Kita akan berakhir sebelum dia tahu, jawab Ian tanpa ragu.
Ian tahu apa yang tengah dilakukan pria itu bukan tanpa tujuan, karena sudah lama bersama. Perlahan Ian mulai hafal kebiasaan-kebiasaan pria itu, dan memainkan korek api tanpa adanya roh adalah salah satu kebiasaan yang Taeyong lakukan manakala pria itu tengah memikirkan sesuatu. Panggil Ian sembari melepas selimut yang sempat dia kenakan itu. Menolehkan kepalanya, Taeyong kemudian mendapati senyum dari Ian yang tampak di wajah yang begitu menawan baginya. Dengan cemara yang memegang pipinya, Ian kemudian menyuarakan protesnya. "Kerbau dari mana? Aku itu seperti kelinci bertaring." Ian panggil Taeyong dengan suara lembut yang menandakan bahwa pria itu sedang tidak ingin meneruskan perdebatan mereka. Sementara itu, Ian yang paham betul mengenai apa-apa yang disuarakan dan dilakukan oleh Taeyong hanya bisa terdiam dengan netra yang fokus pada sosok itu. Lalu tak lama setelahnya, Taeyong melepas sabuk pengamannya sembari berujar, "Beri aku singkat sebelum kau pergi." Dengan beberapa lembut, Taeyong pada akhirnya turut memberi usapan di leher Ian hingga membuat itu terlepas secara sepihak. Ian melepasnya sebab dia tahu Taeyong akan semakin menjadi jika dia biarkan. Bersama benang yang tercipta oleh keduanya, Taeyong kemudian memberi satu untuk menghapus benang itu. Saat setelahnya, pria itu pun berujar, "Sampai jumpa di kantor besok. Menyetirlah dengan hati-hati," ujar Ian sebagai kalimat pamitnya. Setelah menutup pintu mobil Taeyong, dia pun segera berjalan dari rumahnya berteman suara hak sepatunya yang bertemu dengan permukaan jalan. Ian kemudian mendapati konsolnya berdending singkat. Setelah membalasnya, Ian kemudian segera menghapus pesanan mereka dan memutuskan untuk mematikan ponselnya sebelum dia membuka gerbang rumahnya. Sesaat setelah dia memasuki area halaman depan rumahnya, wanita itu kemudian kembali mengunci gerbang itu sebelum berjalan menghampiri rumahnya. Berteman lelah di sekujur tubuhnya, wanita itu kemudian mendapati pintu utama rumahnya dibuka dari dalam oleh seorang pria yang tengah membuka lengannya. Tanpa perlu diapa oleh pria itu, dengan segera Ian berlari menghampiri tubuh itu dan melingkarkan lengannya di tubuh kesayangannya ini. Mengangguk tanpa ragu, Ian kemudian berujar, "Akhir-akhir ini kurasa pekerjaanmu berakhir lebih cepat daripada hari-hari biasa. Aku sengaja mengatur ulang jadwalku agar bisa memiliki banyak waktu denganmu," jawab pria itu sembari melepaskan dekapan keduanya. Dengan cemara yang membantu Ian melepas blazer yang dipakai oleh wanita itu, pria itu kemudian mendengar tanya dari Ian, "Mau menemaniku?" "Kenapa? Takut sendiri?" tanya pria itu. Ian tak menjawab. Wanita itu hanya memberi bungkamnya hingga pria itu kembali berujar, "Ku temani sayang, aku tunggu di dekat wastafel ya. Kau sudah mandi?" tanya Ian dengan senyum palsunya.
aku akan tidur di kamar tamu saja. Jawab pria itu yang dia sambung. Nanti kalau sudah menikah, aku akan terus menemani. Kendati senyum bahagia itu tampak, nyatanya Lian merasakan kekecewaan di dalam hatinya. Dengan langkah yang memilih pintu kamar mandi, diam-diam Lian kembali membandingkan hubungannya dengan kekasihnya dan Kim Tae-hyung. Jika Kim Tae-hyung adalah si pria brengsek yang terus Kim adalah satu yang akan terus menjaganya, namun tanpa tahu diri dia justru berkhianat, entah karena nikmatnya pengkhianatan atau karena Tae-hyung memperlakukannya seperti ratu ketika Jim memperlakukannya sebagai putri.